Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami bisa lewati dan kami bisa nikmati pada saat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Kami segenap Sivitas Akademika Staker RI Tuhan dapat melangsungkan pembukaan semester yang genap Tuhan. Kami menyerahkan kedatangan Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, kemampuan untuk dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami, untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan di dalam setiap pelayanan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, bungkus lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Bila setiap kata-kata yang keluar berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, berharap dalam kondisi sehat, bahagia, gitu kan. Apalagi teman-teman yang baru pulang liburan, wajahnya baru ada yang waktu liburan berendam di air laut, Panahor. Ya, berbagai aktivitas teman-teman sudah nikmati selama liburan. Ya, mungkin teman-teman ketika menikmati waktu liburan, refreshing begitu ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga, menghabiskan uang, kayak gitu kan, jalan-jalan, makan-makan, apalagi ya Natal, Tahun Baru, potong babi gitu kan. Ya, berbagai aktivitas lah yang kita nikmati. Begitu juga teman-teman tim kampus, wah bahagia sekali teman-teman tim kampus gitu kan. Selama kakak-kakak tingkatnya pergi berlibur, tim kampusnya bahagia sekali. Tiap hari membersihkan kampus, cabut rumput, oh bahagia sekali. Sampai banyak yang mungkin berat badannya turun gitu ya. Bahagia sekali. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, berharap dan seharusnya ini bisa menjadi refleksi dan menjadi berkat bagi setiap kita. Next. Teman-teman sekalian, ya di awal slide saya mau menampilkan tulisan masalah. Teman-teman siapa yang di sini tidak punya masalah? Bisa bantu saya untuk mengangkat tangan. Oh, saya tidak punya masalah. Saya dari lahir tidak ada masalah. Saya hidupnya bahagia. Oh, saya tidak pernah ditolak cinta saya. Saya yang tolak cinta mereka. Ya, sudah ada yang senyum-senyum gitu kan. Oh, saya tidak punya masalah. Saya masuk di sini, nilai saya bagus-bagus semuanya. Oh, saya tidak ada masalah, saya tidak pernah berantem. Mungkin orang lain yang punya masalah dengan saya, tapi saya tidak punya masalah. Ada yang angkat tangan, mau membantu saya untuk menyodorkan dirinya bahwa saya tidak ada masalah. Ada? Oh, berarti kita semua orang punya masalah ya? Ya, next. Ya, ini mungkin sedikit secara umum masalah yang saya mau tampilkan. Ya, ini yang mungkin pasti akan dihadapi oleh teman-teman, masalah studi, masalah keluarga, pekerjaan, jodoh, itu jadi masalah juga. Bahkan masalah ekonomi pun, masalah uang itu jadi masalah. Ya, ini kemudian masalah perut pun itu jadi masalah. Ya, setiap malam teman-teman gitu kan, mau perempuan, laki-laki, selesai save tadi ngumpul di depan rumah Bu Ati gitu kan. Karena ada apa? Masalah perut gitu kan, kelaparan. Ya, ini kan kita semua mengalami hal yang serupa gitu kan. Mungkin teman-teman mengalami, oh saya mengalami di masalah jodoh. Saya merasa tidak ada yang mau suka dengan saya gitu kan. Ini masalah buat saya gitu kan. Wah, saya masalah studi. Wah, berat sekali saya menyelesaikan studi 4,5 tahun. Ini lama banget rasanya. Nggak selesai rasanya. Pengennya, wah, kok banyak sekali masalah. Tugas satu belum selesai, dosen lain sudah kasih tugas lagi yang lainnya. Satu artikel belum selesai, ada 2 artikel lagi datang. Wah, rasanya banyak sekali masalah yang pengen selesai gitu ya. Pengennya nggak ada masalah gitu kan. Kalau bisa studi, ya kuliah saja gitu ya. Belajar Alkitab gitu kan, nggak usah ada tugas. Maunya begitu ya. Ya, tapi ternyata masalah itu tetap ada. Next.
Ya, ini kesimpulan pertama, teman-teman sekalian. Allah itu mengizinkan orang percaya mengalami masa sukar. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman menghadapi masalah, menghadapi masa sukar, ya ini kesimpulan awal saya, ya ini orang percaya itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami atau merasakannya. Jadi yang berpikir ketika kita menghadapi masalah, sudah, wah Tuhan ini nggak sayang sama saya. Wah Tuhan ini nggak peduli dengan saya sudah beribadah tiap minggu, ngasih persembahan, kok tetap menghadapi masalah? Kok saya tetap menghadapi masa sukar? Padahal saya udah rajin ke gereja, saya duduk paling depan gitu kan. Setiap kali ibadah saya duduk paling depan, ngasih persembahan nggak pernah itu 2.000 saya, minimal 10.000 saya kasih. Tapi kok masih dapat masalah gitu kan? Ya teman-teman, hilangkan pikiran seperti itu karena Tuhan sendiri yang mengizinkan kita untuk mengalami hal tersebut. Next, teman-teman sekalian, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat pertama sampai yang ke-6. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kita akan bacakan silih berganti. Saya akan membaca di ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, silakan membaca di ayat yang genap sampai di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, terakhir. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Demikian jauh bacaan kita. Ya, next. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Kejadian. Saya memberikan perenungan ini dengan tema ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Teman-teman, kalau di awal tadi saya sampaikan tentang masalah atau masa sukar, ya hari ini kita bisa boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi itu, dan kita sudah baca pun ternyata di Alkitab pun, ya teman-teman sudah pasti sudah paham bahwa tokoh-tokoh Alkitab pun yang tertulis di Alkitab tidak terlepas dari masa sukar. Next. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi, satu tokoh, yaitu Ishak, yang menghadapi masa sukar, yang mengalami suatu masalah di dalam kehidupannya. Ya, sebagai yang di awal, siapa Ishak? Ya, ini teman-teman pasti sudah tahu siapa arti nama Ishak, siapa orang tuanya. Kemudian Ishak ini sebagai apa? Antara perjanjian antara siapa, ini teman-teman pasti sudah paham. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi memberikan biografi dari Ishak. Next.
Teman-teman sekalian, kalau kita membaca di ayat yang pertama, itu langsung dipaparkan, disampaikan masalahnya. Di ayat pertama ini dituliskan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, di dalam ayat pertama sudah disampaikan bahwa ada masalah. Wah, di ayat pertama baca langsung disampaikan masalah. Dan langsung disampaikan bahwa ini masalah bukan yang pertama kali terjadi pada saat itu. Pernah terjadi sebelumnya. Timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama. Ya, kita bisa tafsirkan, ini mau kelaparan yang masalah yang terjadi kedua, ketiga, tapi yang jelas ini bukan perdana terjadi di tempat itu. Seharusnya ketika kita sudah pernah menghadapi masalah yang serupa, seharusnya sudah tahu mau ngapain. Sudah tahu, oh saya dulu melakukan ini, tapi gagal. Ya, harusnya sudah tahu, gitu kan. Next. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, pada saat kita membaca firman Tuhan ini, ketika disampaikan ada masalah di situ, seolah-olah kayak bukan diberikan satu solusi. Kalau kita mau lihat. Bukan diberikan, oh ya, kamu langsung datang saja ke sini, kamu akan menerima berkat, kamu akan menerima makanan, kamu akan kenyang, engkau dan seluruh bangsamu akan kenyang. Tidak. Tetapi ada perintah yang Tuhan berikan ketika Ishak menerima masa sukar itu. Ada dua perintah yang Tuhan berikan kepada Ishak pada saat itu. Yang pertama, di dalam ayat 2 kita bisa membaca, jangan pergi dan diamlah. Kemudian perintah yang kedua, tinggallah. Teman-teman, udah tahu di situ ada masalah, kemudian perintahnya tidak boleh pergi dari tempat itu. Tidak boleh kemana-mana, tetap di situ. Nah, kalau kita berpikir secara kemanusiaan kita akan berpikir, sudah nih, tempat ini sudah tidak menguntungkan bagi kita dan seluruh kawanan kita pasti akan cari tempat lain, gitu kan. Sudah tahu di situ tidak bisa memberikan keuntungan bagi kita, pasti akan cari tempat yang lain yang bisa menguntungkan kita dan menguntungkan perut kita. Tetapi perintah Tuhan tidak suruh pergi kemana ke tempat yang subur, tidak. Tetapi dikatakan di ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian perintah kedua, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, rasanya kalau kita berpikir, ini perintah nggak masuk akal gitu kan. Ngapain sudah ada masalah? Cari solusi dong. Keluar dari tempat itu, ya untuk menyelamatkan peradaban gitu kan kita berpikirnya. Tapi Tuhan suruh tinggal di situ. Teman-teman, ini yang saya katakan sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan. Ketaatan mutlak. Kadang kita berpikir bahwa kita punya rencana sendiri gitu kan. Kita berpikir bahwa rencana kita nih, paling baik, paling bagus gitu kan. Wah, rencana Tuhan itu kadang, sudahlah kita tinggalkan gitu kan. Rasa-rasanya nggak mungkin dilakukan gitu kan. Lebih menguntungkan gitu kan. Rencana kita udah atur strategisnya begini-begini. Wah, ini rencananya saya nanti ke depan ini harus begini. Saya harus dekati siapa, bagaimana. Jadi lebih merasa bahwa rencana saya ini yang paling the best lah gitu kan. Tetapi kita melihat satu tokoh Ishak yang kita pelajari, ada satu ketaatan yang kita bisa belajar dari tokoh Ishak ini. Ishak tidak pergi, Ishak tetap di situ. Nah, di sini dikatakan kalau ada penafsir yang mengatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bagaimana maksudnya? Ketika sudah tinggal di situ, tapi disuruh tetap tinggal di situ sebagai orang asing. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, arti teks ini bukan berarti ketika kita pindah jadi kayak orang asing gitu ya, tapi dalam makna teks ini mensiratkan bahwa kamu tetap tinggal di situ, tetapi tidak ikut dengan kebiasaan orang-orang di situ.
tidak mengikuti ritual-ritual yang dilakukan orang di lingkungan di situ. Ini contoh sederhananya ya. Kita tinggal di sini, tapi kita tidak mengikuti budaya yang ada di sini. Ya, kita tidak mengikuti budaya hal-hal yang kurang baik dan tidak baik, gitu kan. Kita tidak mengikuti. Nah, ini tinggal sebagai orang asing. Ini makna dari teksnya. Jadi ini yang Tuhan mau berikan contoh yang baik buat kita. Ya, satu teladan bahwa kamu tinggal di situ, walaupun kita hidup dengan berbagai latar budaya, tapi kita hidup sebagai orang asing yang tidak mengikuti gaya orang, kebiasaan orang-orang pada umumnya. Dan ini seharusnya ini ada di dalam diri kita. Kita mau ditempatkan dimanapun, apapun yang Tuhan mau lakukan dimanapun kita mau ditaruh nih kan, ya taat dan kita menjadi orang asing. Menjadi orang asing di tempat itu. Next. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, ketika Tuhan memberikan satu perintah ini, bukan tanpa alasan. Bukan sekedar, ya pokoknya kamu tinggal di situ aja Ishak, pokoknya ikutin aja, taat aja. Enggak. Tapi Tuhan memberikan satu alasan, memberikan alasan kepada Ishak kenapa harus melakukan itu. Next. Setidaknya ada 3 alasan yang Tuhan mau berikan kepada Ishak kenapa harus mentaati. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat 3b, di situ Tuhan mengatakan Tuhan menyertai dan memberkati. Ini penggenapan ketika Ishak mau taat dengan perintah Tuhan untuk tetap tinggal di negeri itu. Ya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Kemudian di ayat 3c, Tuhan mempercayakan kuasa. Ini ketiga, memberikan satu keturunan. Ini penggenapan yang Tuhan mau berikan ketika Ishak taat, gitu kan. Ketika Ishak taat melakukan perintah untuk tetap tinggal di negeri itu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ya bukan perkara mudah ya ketika kita mau percaya dan taat dengan perintah Tuhan. Ya, teman-teman sudah merasakan bagaimana semua dibilang harus taat gitu kan, harus taat dengan berbagai aturan, dengan berbagai ketetapan yang sudah diberikan oleh institusi. Rasanya ini nggak perlu ini gitu kan, tapi ya belajar untuk taat gitu kan. Teman-teman sekalian saya mau menyampaikan bahwa ketika teman-teman taat ini bukan hari ini teman-teman taat gitu kan, bukan untuk kepentingan institusi, tetapi ini juga untuk membentuk teman-teman ketika keluar dari tempat ini, ketika sudah lulus dari tempat ini, ya ini satu bekal buat teman-teman sekalian. Oh ya, ada satu pola yang diajarkan gitu kan, ada satu pola yang baik untuk saya terapkan ketika saya lulus dari tempat ini. Next. Teman-teman sekalian, di dalam ketika kita mau menjadi seorang hamba Tuhan secara full time, entah nanti teman-teman akan menjadi seorang hamba Tuhan di gereja ataupun menjadi seorang tenaga pendidik gitu kan, sebagai seorang guru, ya taat sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun masalah atau masa sukar itu tidak mungkin membuat kita berpikir bahwa wah berat sekali itu, nggak mungkin saya akan melewati hal itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk taat sepenuhnya. Apapun rintangannya, apapun masalahnya. Yang perlu kita ingat teman-teman sekalian, ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada teman-teman sekalian, ya ini bukan untuk mencelakakan teman-teman sekalian, bukan untuk membuat teman-teman celaka ke depannya gitu kan. Ketika teman-teman melakukan kehendak Tuhan, ya ini bukan untuk membuat teman-teman malah masuk dalam satu bahaya, tidak. Tetapi teman-teman akan masuk kepada zona yang dimana yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Tuhan cuma minta kita taat gitu. Tuhan minta kita taat untuk melakukan.
Teman-teman, waktu teman-teman di sini itu tidak lama. Teman-teman ada di tempat ini itu tidak lama, tidak selamanya ada di sini. Teman-teman akan dikirim, bahkan ada yang nanti akan kembali ke gereja masing-masing gitu kan, untuk melayani. Ya, teman-teman akan merasakan bagaimana hidup taat itu, seharusnya hidup taat itu seperti apa. Masalah yang terjadi mungkin akan berbeda, setiap teman-teman akan hadapi gitu kan, berbeda. Tetapi satu hal yang perlu teman ingat adalah memiliki ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Next. Ya, teman-teman sekalian, seringkali kita berada di keadaan yang sulit dan Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tujuannya agar kita belajar untuk memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah. Ini tujuannya. Belajar untuk memiliki ketaatan mutlak kepada Allah. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun teman-teman sekalian untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab teman-teman di sini. Selesaikan tugas teman-teman sebagai mahasiswa di tempat ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sampai pada waktunya. Jangan menyelesaikan atau mentamatkan diri sendiri sebelum institusi yang mentamatkan teman-teman sekalian. Itu adalah bentuk ketaatan teman-teman juga ketika tahu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, maka tugas teman-teman adalah taat sampai institusi mengatakan sudah selesai waktumu untuk studi dan untuk dikirim ke ladang. Minta pertolongan Tuhan untuk menolong teman-teman sekalian melewati berbagai masa sukar untuk memasuki semester ini. Ya, beberapa minggu depan, Senin, itu teman-teman sudah akan mulai studi lagi. Ya, minggu depan. Teman-teman, saya ingatkan mulai semester mungkin nanti kuliah, tugas sudah menanti. Tugas sudah menanti. Ya, teman-teman, selesaikanlah tanggung jawab itu dengan penuh ketaatan. Teman-teman yang akan weekend, ya, taat dengan berbagai aturan, taat dengan ketetapan yang diberikan oleh kampus, aturan-aturan, kemudian di gereja pun, ya jangan merasa seperti dukun baru turun dari gunung dengan berbagai ilmunya, datang ke gereja dengan sok-soknya, wah saya ini mahasiswa teologi loh. Saya mahasiswa teologi kemudian merubah doktrin gereja, merubah tatanan gereja. Ya hati-hati. Hati-hati, teman-teman taat dengan tempat yang sudah dipercayakan buat teman-teman layani. Jangan seperti pendekar baru turun menantang semua hamba-hamba Tuhan. Ya nanti teman-teman dipulangkan ke sini maksudnya. Ya taat dengan aturan yang ada. Minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk memasuki semester yang baru. Kita akan memulai perkuliahan. Kita menyerahkan kiranya semester ini dapat berjalan dengan baik. Dan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi di STAK RRI dapat memiliki satu ketaatan untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat belajar tentang ketaatan mutlak kepada Tuhan. Kami belajar dari tokoh Ishak Tuhan. Ketika menghadapi masa sukar, bukan berpaling daripada Tuhan, bukan mencari jalan sendiri, tetapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, tetap menjalankan perintah yang Tuhan berikan. Sekalipun perintah tersebut seakan-akan tidak masuk akal Tuhan. Dan seringkali kami juga melakukan
ketika kami menghadapi satu permasalahan, kami membuat satu rencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan jika kami seringkali mendukakan hati Tuhan ketika kami menyusun rencana kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam kami memulai semester ini pun, Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat, kemampuan. Dan kami membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan untuk bisa memulai semester ini dengan baik. Dan kami mau menjalani dengan penuh ketaatan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memegang tangan setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.